Ada masa di mana langit hidupmu terasa begitu berat. Doa-doa yang kamu panjatkan seolah tak juga menemukan jalan pulang. Air mata sudah tak terhitung jatuhnya. Namun ujian itu tetap berdiri di hadapanmu seakan menantang seluruh kekuatan yang tersisa di hatimu. Kadang kamu ingin menyerah, kadang kamu ingin berhenti. Tapi di antara kelelahan itu ada bisikan lembut yang datang dari langit. Bertahanlah sebentar lagi, pertolongan Allah sedang dalam perjalanan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Hanya saja seringkali manusia tak sabar menunggu waktu terbaiknya. Seperti Nabi Musa yang terdesak di tepi laut dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di saat semua jalan tampak buntu, laut pun terbelah. Itulah saat pertolongan Allah datang. Bukan terlalu cepat, bukan terlambat, tapi tepat saat diperlukan. Dan begitulah hidup. Kadang Allah menundanya agar kita belajar percaya. Kadang Allah menahannya agar kita belajar bersabar. Sebab jika pertolongan itu datang terlalu cepat, kita tak akan sempat mengenal makna tawakal. Tapi jika ia datang setelah air mata, setelah letih, setelah kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, maka hati kita akan mengerti. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi bertahanlah sebentar lagi, bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah takkan membiarkanmu sendirian. Mungkin sekarang kamu berada di titik paling rendah. Tapi dari sanalah kamu akan melihat keajaiban yang tak pernah kamu sangka. Allah sedang menyiapkan sebuah jawaban dari semua doa dan air mata yang pernah kamu kirimkan ke langit. Ingatlah sebelum fajar menyingsing langit justru paling gelap. Dan sebelum kemenangan datang, ujian akan terasa paling berat. Maka jangan menyerah sekarang, karena bisa jadi pertolongan Allah hanya tinggal selangkah lagi. Saat segalanya terlihat sulit, itulah tanda pertolongan Allah sedang dekat. Ada satu rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia. Ketika hidup terasa semakin berat, sesungguhnya pertolongan Allah sedang semakin dekat. Karena dalam logika langit ujian bukan tanda Allah menjauh, melainkan bukti bahwa Dia sedang menyiapkan sesuatu yang agung. Perhatikan kisah para nabi. Tidak ada satu di antara mereka yang mendapat pertolongan Allah tanpa terlebih dahulu melewati kesempitan luar biasa. Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, difitnah, dan dipenjara. Baru setelah itu Allah memuliakannya menjadi penguasa Mesir. Nabi Ibrahim dibakar api, Nabi Yunus ditelan ikan, Nabi Muhammad diusir dari Makkah. Namun justru di ujung penderitaan itulah pertolongan datang dengan indahnya. Begitulah cara Allah bekerja. Dia menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyempurnakan. Ia menguji bukan karena membenci, tetapi karena mencintai. Sebab hanya dengan kesulitan manusia akan kembali bersandar padanya sepenuh hati. Selama kita masih merasa bisa sendiri, Allah akan menunggu. Menunggu sampai kita benar-benar tunduk dan mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Maka jangan takut dengan masa sulit. Jangan anggap air matamu sia-sia. Bisa jadi setiap tetesnya adalah bentuk pembersihan jiwa yang Allah lakukan agar kamu pantas menerima karunia yang besar. Karena Allah tidak menunda tanpa sebab. Ia menunda karena Ia tahu waktumu belum tepat, hatimu belum siap, dan langkahmu masih perlu dibimbing. Dan di saat itulah ketika hati telah lelah, ketika tanganmu terangkat pasrah, ketika engkau tak lagi berharap kepada selainnya, itulah waktu di mana pertolongan Allah mulai bergerak. Ia datang pelan-pelan, seringkali tanpa suara. Mungkin lewat seseorang yang tiba-tiba hadir. Mungkin lewat jalan yang tak pernah kamu sangka. Mungkin lewat perasaan tenang di tengah badai yang menandakan Allah sudah turun tangan. Ingatlah, tidak ada kesempitan yang abadi. Tidak ada air mata yang sia-sia bila diteteskan karena Allah. Karena di balik setiap kesulitan selalu ada sesuatu yang sedang Allah bentuk. Hatimu, imam dan arah hidupmu. Maka jika hari ini terasa sulit, jangan buru-buru mengeluh. Katakan dalam hati, mungkin ini tanda pertolongan Allah sudah dekat. Tawakal, kunci membuka pertolongan Allah. Setelah sabar, datanglah tawakal. Dua hal ini adalah saudara sejiwa yang tidak bisa dipisahkan. Sabar adalah menahan diri di tengah badai. Sementara tawakal adalah menyerahkan kemudi agar Dia yang menuntun bahtera hidupmu ke arah yang terbaik. Banyak orang sabar menahan derita, tapi belum tentu bertawakal dengan sepenuh hati. Karena tawakal itu bukan sekadar pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa apapun hasil dari perjuanganmu, semuanya telah diatur dengan cinta oleh Tuhanmu. Tawakal adalah keadaan hati yang paling tenang di tengah gelombang. Ketika manusia lain panik memikirkan hasil,
Orang yang bertawakal justru tersenyum karena ia tahu tugasnya hanyalah berjuang sebaik mungkin. Sementara urusan hasil adalah urusan Allah. Ia tak menyesali yang sudah terjadi, tak gelisah pada yang belum pasti. Sebab ia yakin setiap langkah yang ditempuh bersama Allah tak akan pernah tersesat. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim bertawakal saat ia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ia tidak berteriak meminta pertolongan dari manusia. Ia hanya berkata dengan ketenangan yang mengguncang langit, Hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan apa yang terjadi, api yang membakar itu pun menjadi dingin dan keselamatan baginya. Itulah bukti bahwa ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, alam semesta tunduk kepada perintahnya untuk menolong. Tawakal juga berarti tidak mendikte kehendak Allah. Kadang kita berkata, aku sudah berdoa kenapa belum dikabulkan. Padahal mungkin Allah telah menjawabnya, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Manusia sering ingin hasil instan, sementara Allah ingin membentuk jiwa yang matang. Maka saat engkau bertawakal, biarkan Allah menulis jalan cerita hidupmu. Mungkin tak sesuai dengan yang kamu minta, tapi pasti sesuai dengan yang kamu butuhkan. Bertawakal adalah seni mencintai takdir yang mengajarkan kita bahwa kekalahan pun bisa jadi kemenangan, kehilangan bisa jadi penjagaan, dan penundaan bisa jadi bentuk kasih sayang. Orang yang bertawakal tidak pernah merasa benar-benar rugi karena ia tahu setiap hal yang pergi membawa hikmah dan setiap yang datang membawa berkah. Maka jika kamu sedang berada di jalan terjal, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, Ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Itulah titik di mana pertolongan mulai bergerak. Sebab Allah berjanji, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran Surat Ayat 3. Tawakal bukan kelemahan, tapi kekuatan terbesar seorang mukmin. Ia membuatmu tenang di tengah kehilangan, kuat di tengah ketidakpastian, dan yakin bahkan ketika logika tak lagi mendukung. Sebab di balik segala yang tidak kamu pahami, ada Allah yang maha mengatur segalanya dengan sempurna. Sabar yang mengundang turunnya pertolongan Allah. Sabar, kata yang sering diucapkan namun sulit dijalani. Ia terdengar sederhana tapi sebenarnya adalah ujian terbesar dari iman. Karena sabar bukan hanya menunggu dalam diam, tapi menahan hati agar tetap tenang, menahan lidah agar tidak mengeluh, dan menahan pikiran agar tidak buruk sangka kepada Allah. Sabar adalah seni menjaga hati tetap hidup di tengah badai yang berusaha memadamkannya. Dalam Al-Quran, Allah tidak sekedar memuji orang-orang yang sabar, tapi menjanjikan kebersamaannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. Lihatlah, bukan malaikat, bukan manusia, tapi Allah sendiri yang menjanjikan kebersamaan itu. Maka setiap kali kamu bersabar, sesungguhnya kamu sedang berada di bawah naungan penjagaan Allah yang paling dekat. Namun sabar tidak berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan duduk menunggu keajaiban, tapi terus melangkah meski kaki gemetar. Terus berharap meski pintu tampak tertutup. Nabi Ayub tidak berhenti berdoa meski penyakit menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Ia bersabar bukan karena tak punya harapan, tapi karena ia tahu di balik setiap rasa sakit ada penghapus dosa dan tanda kasih sayang Allah. Dan ketika waktunya tiba, Allah mengembalikan semuanya. Kesehatan, keluarga dan kemuliaan yang berlipat. Sabar juga berarti tetap berbuat baik. Bahkan ketika kebaikanmu dibalas luka, ketika doa belum dijawab, ketika perjuangan belum tampak hasilnya, ketika orang lain tidak memahami usahamu, disitulah sabar diuji. Dan seringkali justru di titik itu pertolongan Allah mulai turun perlahan karena Allah ingin melihat. Apakah engkau tetap isti saat tidak dihargai? Apakah engkau tetap bersyukur saat tak dipuji? Ketahuilah sabar bukan berarti menunda bahagia. Ia justru jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Sebab orang yang bersabar telah menundukkan egonya dan menyerahkan hatinya kepada Zat yang paling tahu kapan harus memberi. Maka jangan menyerah di tengah jalan hanya karena waktunya terasa lama. Bisa jadi ujian yang kamu anggap siksaan sebenarnya adalah cara Allah mengangkat derajatmu lebih tinggi. Sabar itu seperti akar pohon. Ia tidak terlihat, tapi dari situlah kekuatan tumbuh. Makin dalam akar kesabaranmu, makin kokoh dirimu menghadapi badai kehidupan. Dan ketika waktunya tiba, buahnya akan ranum berupa ketenangan, keberkahan, dan pertolongan yang datang dari arah yang tak kamu sangka. Maka jika hatimu mulai lelah,
Ingatlah janji Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah, ayat 6. Dua kali ayat ini diulang seakan Allah ingin menegaskan bahwa tak ada duka yang abadi. Setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah tangis pasti ada senyum. Dan setelah sabar pasti ada pertolongan dari langit yang turun tepat pada waktunya. Tanda pertolongan Allah telah datang dan cara menyambutnya. Pertolongan Allah seringkali tidak datang dengan gemuruh petir atau keajaiban yang mencolok mata. Ia hadir dengan cara yang lembut, sunyi, namun membawa perubahan besar dalam hati. Ia datang saat kamu berhenti mengandalkan manusia. Ia muncul saat kamu benar-benar pasrah, saat lidahmu letih menjelaskan dan hatimu hanya berbisik lirih. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau. Dan di titik itu sesuatu mulai berubah. Mungkin bukan dunia yang berubah, tapi hatimu. Ketenangan tiba-tiba mengisi ruang dada yang sebelumnya sempit. Kamu mulai bisa menerima. Kamu mulai bisa tersenyum meski luka belum sembuh. Itulah tanda pertama pertolongan Allah. Ketenangan setelah keputusasaan. Karena Allah berfirman, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Sebelum Allah menolong keadaanmu, Dia lebih menenangkan jiwamu. Tanda kedua ketika jalan yang dulu buntu terbuka, bisa bentuk kecil. Seseorang yang datang menawarkan bantuan tanpa kamu minta. Kesempatan yang tiba-tiba muncul atau bahkan ide sederhana yang menjadi jawaban bagi masalahmu. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah berkata, Aku mendengarmu. Tanda ketiga, dosa-dosamu mulai terasa berat dan hatimu terdorong untuk lebih dekat kepadanya. Karena pertolongan terbesar Allah bukanlah pada harta, jabatan atau kemenangan dunia, tapi pada saat Dia menarikmu kembali ke arahnya. Jika engkau mendapati dirimu ingin kembali salat, ingin memperbaiki diri, ingin memohon ampun, maka ketahuilah Allah sedang menolongmu untuk kembali. Lalu bagaimana cara menyambut pertolongan itu? Dengan syukur dan ketaatan. Jangan biarkan pertolongan Allah membuatmu lalai. Ingat tujuan Allah menolongmu bukan hanya untuk menghapus beban, tapi agar engkau semakin mengenalnya. Maka jadikan pertolongan itu sebagai pengingat bahwa tampaknya engkau tak bisa apa-apa. Syukuri sekecil apapun perubahan yang terjadi. Mungkin masalahmu belum selesai seluruhnya. Tapi jika hatimu sudah lebih tenang, itu berarti Allah telah menurunkan sebagian pertolongannya. Teruslah menjaga hubungannya melalui zikir, doa dan amal saleh. Karena pertolongan Allah bukan hadiah sekali datang, melainkan aliran yang terus menguat selama hidup. Dan satu hal penting, jangan pernah berhenti berharap. Karena setiap kali kamu menaruh harapan di tangan Allah, langit mendengarnya. Mungkin pertolongan itu belum datang hari ini, tapi percayalah Ia sedang dalam perjalanan. Dan ketika akhirnya Ia tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata benar, selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Bertahanlah sebentar lagi, karena setiap sabar yang kamu tanam, setiap air mata yang kamu teteskan, dan setiap doa yang kamu kirimkan, semuanya sedang naik ke langit menunggu perintah Allah untuk turun kembali kepadamu dalam bentuk keajaiban yang indah. Bertahanlah, pertolongan itu pasti datang. Hidup ini adalah perjalanan panjang antara sabar dan tawakal. Kadang terasa berat, kadang terasa sunyi. Namun di setiap langkahnya selalu ada mata Allah yang mengawasi. Selalu ada kasih Allah yang mengiringi. Tak ada tangis yang sia-sia bila diteteskan dalam sujud. Tak ada luka yang percuma bila dijalani dengan sabar. Semua kesedihanmu sedang Allah hitung satu persatu untuk diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Bertahanlah meski hatimu remuk, karena Allah sedang menulis kisah terindah di balik kesulitan yang kamu jalani. Ketika semua jalan tampak buntu, bukan berarti Allah menutup pintu. Bisa jadi Dia hanya sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih selamat. Kadang pertolongannya datang tidak untuk mengubah keadaan, tetapi untuk mengubah hatimu agar kuat menghadapi keadaan itu dengan iman. Ingatlah, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi setiap hamba yang bersabar dan bertawakal. Maka ketika kamu merasa sendiri, sebenarnya kamu sedang paling dekat dengan Allah. Ketika semua orang pergi, saat itulah Allah ingin kamu datang kepadanya. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhir dari segala kesedihanmu. Dan esok pagi fajar pertolongan itu terbit dengan cahaya yang lembut di hatimu. Bertahanlah sebentar lagi, pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Bukan cepat, bukan lambat,
tapi saat hatimu benar-benar siap untuk menerimanya dengan penuh syukur dan iman yang teguh.